Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya bersuka cita. Dan satu sukacita besar yang dahsyat dan luar biasa yang kita alami saat ini, kalau kita boleh bertemu kembali lewat ibadah kita. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sebentar tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami bangga punya Allah yang begitu luar biasa memberkati kami. Hingga sampai detik ini Tuhan, Engkau tetap menyertai hidup kami sebagai umat tebusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus berfirman bagi kami semua. Hamba doa Tuhan, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan, hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Kami juga semua diberkati oleh Tuhan. Sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu. Ketika hamba menyampaikan firman Tuhan, biarlah nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita tetap bersuka cita apapun kondisi dan situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan, karena saya yakin dan percaya ketika kita berharap kepada Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat dan luar biasa akan terjadi dalam setiap kehidupan kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tema yang saya berikan pada saat ini dalam pemberitaan firman Tuhan yang mau saya sampaikan adalah jangan berputus asa dan jangan menyerah. Sekali lagi Bapak Ibu, tema yang saya berikan saat ini adalah jangan berputus asa dan jangan menyerah. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, apalagi dalam beberapa tahun yang sudah kita lewati Bapak Ibu, banyak hal yang membuat kita mudah berputus asa dan mudah kecewa, dan bahkan juga mudah membuat kita tawar hati. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena apa yang kita jalani sampai detik ini bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mungkin juga Bapak Ibu apa yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, meskipun kondisi hidup yang kita jalani saat ini masih sulit, ekonomi yang kita jalani juga belum pulih secara total, mari kita tetap percaya bahwa di dalam Kristus selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara yang sungguh-sungguh tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Namun saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan akan memulihkan segala sesuatu lebih baik lagi daripada masa-masa yang telah kita lalui. Nah Bapak Ibu, mari kita sekarang belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang luar biasa di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab kita yang begitu luar biasa dan memberkati hidup kita sebagai umat yang percaya sampai saat ini, yaitu seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Dalam penjara pun Bapak Ibu, dalam penjara pun Rasul Paulus masih dapat memberikan nasihat yang luar biasa bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan. Kepada kita orang yang percaya diingatkan agar jangan tawar hati dan jangan berputus asa. Lihat Bapak Ibu, Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita jangan cepat-cepat berputus asa saat kita sedang menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus sudah merasakan segala penderitaan dalam kehidupannya, di dalam perjalanannya dalam mengikut Tuhan sebagai hamba Tuhan. Dia banyak mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Contoh penderitaan Rasul Paulus bisa kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan nanti Bapak Ibu. Rasul Paulus sudah pernah kelaparan, kapalnya karam di tengah badai, hidup dalam penjara Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Beberapa kali
dicambuk, dianiaya. Karena apa? Bukan karena kejahatan Rasul Paulus, tetapi karena dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca 2 Korintus 11 ayat 24-25, dikatakan apa? 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Lihat Bapak Ibu ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah lautan. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus tidak pernah tawar hati atau putus asa di dalam menjalani kehidupannya. Apapun persoalan, penderitaan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, saya sangat bangga Bapak Ibu melihat ketegaran hati Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan yang luar biasa. Lihat Bapak Ibu, dia tidak gampang putus asa atau tawar hati di dalam menghadapi kesulitan yang sedang dihadapinya. 2 Korintus 11 ayat 27 berkata, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kurang apa penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun yang terjadi, Rasul Paulus tetap maju dalam Tuhan. Karena Rasul Paulus tahu siapa yang memberikan kekuatan kepadanya. Itulah Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata seperti ini Bapak Ibu. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kata Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus menulis kitab Filipi ini Bapak Ibu, dia sedang ada di dalam penjara, bukan sedang tidur di hotel yang enak Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi dari penjara pun Rasul Paulus dapat berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Siapa Dia? Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit menebus dosa saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, yang memberi kekuatan kepadaku, kata Rasul Paulus. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 18 dikatakan apa? Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun dikatakan manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan, lihat Bapak Ibu dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Luar biasa Bapak Ibu. Sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Yang dikejar oleh Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan adalah sorga yang mulia. Dia tidak peduli dengan kehidupan duniawinya. Apapun yang dialami, penderitaan apapun Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, sakit apapun yang dialaminya, dia tidak peduli asalkan dia tetap bisa menyenangkan hati Tuhan yang sudah memilih dia sebagai Rasul Yesus Kristus. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, mengapa kita tidak boleh putus asa atau menyerah dalam menjalani kehidupan ini Bapak Ibu? Ada beberapa hal saya catat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan supaya kita tidak lupa. Sehingga ketika kita mengalami keputusasaan, mengalami kekhawatiran, ketakutan dalam menghadapi hidup ini bisa menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Sehingga kita tetap bisa maju di dalam mengikut Tuhan. Dan pada akhirnya hidup kita ditopang dan ditolong oleh Tuhan. Lihat Bapak Ibu, mengapa kita tidak boleh putus asa atau menyerah dalam hidup ini? Yang pertama saya catat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena setiap hari selalu ada berkat yang baru dari Tuhan untuk kita. Yang pertama, karena setiap hari selalu ada berkat yang baru dari Tuhan untuk kita. Lihat Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu apa? Baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu, kata Ratapan. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang pertama, mengapa kita tidak boleh putus asa atau menyerah dalam hidup ini? Karena setiap hari selalu ada berkat yang baru dan
dari Tuhan untuk saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kita tidak boleh putus asa atau menyerah dalam menjalani kehidupan ini? Karena setiap masalah yang kita hadapi ada masa berakhirnya. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat dikatakan yang kedua saya catat, karena setiap masalah ada masa berakhirnya dalam hidup kita. Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan apa? Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita tidak boleh putus asa atau menyerah dalam menjalani hidup ini? Saya mencatat yang ketiga, karena masih ada Tuhan yang siap menolong hidup kita. Mazmur 37 ayat 5, saya sering mengutip ayat ini Bapak Ibu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia, Tuhan, akan bertindak. Mazmur 121 ayat 2 katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang membuat Rasul Paulus tetap kuat dan tidak tawar hati dan tidak mudah berputus asa dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena Rasul Paulus tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Bahkan dari dalam penjara pun Bapak Ibu, Rasul Paulus masih bisa berkata agar kita tetap bersuka cita senantiasa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus yang begitu diurapi oleh Tuhan. Mari kita baca Filipi 4 dan 6 dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang menjadikan Rasul Paulus tetap kuat dalam menghadapi kehidupannya di dunia ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan dia tidak tawar hati dan tidak mudah putus asa dalam menjalani kehidupannya yang berat di dunia ini. Karena Paulus sadar Bapak Ibu, Rasul Paulus sadar masih ada Tuhan yang siap menolong kehidupannya. Masih ada Tuhan yang berpihak kepada hidupnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saya ingatkan sekali lagi, mengapa kita tidak boleh putus asa dan jangan menyerah dalam menjalani kehidupan ini Bapak Ibu? Ingat yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Catat baik-baik. Karena setiap hari selalu ada kekuatan yang baru dari Tuhan untuk kita. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita tidak boleh berputus asa atau menyerah dalam menghadapi kehidupan ini? Yang kedua, karena masalah hidup kita itu ada masa berakhirnya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Oh haleluya Bapak Ibu. Tidak selamanya penderitaan, masalah yang kita hadapi itu Bapak Ibu akan terus kita alami, akan terus kita hadapi. Ada masa kadaluarsanya Bapak Ibu. Alkitab berkata kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa kita tidak boleh berputus asa atau menyerah dalam menjalani kehidupan ini? Yang ketiga saya mencatat tadi, karena masih ada Tuhan yang siap menolong hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, maju terus dalam Tuhan. Apapun masalah, apapun persoalan, apapun tantangan yang sedang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, yang sedang menghambat kehidupan kita, yang sedang terbentang di dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu, hadapi bersama dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan Bapak Ibu. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah tawar hati di dalam menghadapi kehidupan seberat apapun. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat ini ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, doa-doamu Bapak Ibu belum dijawab oleh Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa Bapak Ibu. Tetap berdoa, tetap berharap kepada Tuhan, karena akan tiba waktunya doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jika
penyakitmu sampai detik ini belum juga disembuhkan oleh Tuhan, jangan putus asa Bapak Ibu, tetap berharap kepada Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, bukankah firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, katakan amin. Engkau yang sedang sakit saat ini, jangan berputus asa. Masih ada Tuhan yang siap menyembuhkan segala penyakit yang kita alami saat ini. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jika engkau sedang berkekurangan, katakan Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu adalah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, setiap kali bangun pagi, mari berkati hidupmu, berkati keluargamu, berkati usahamu, berkati rumah tanggamu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena ketika kita percaya, kita berkata-kata, maka itu akan menjadi dan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mazmur 2:3-4 berkata, Mazmur 2:3-4 berkata apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kesusahan apapun, penderitaan apapun yang sedang engkau alami saat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat baik-baik pertolongan Tuhan selalu akan datang tepat pada waktunya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan kebajikan dan kemurahan Tuhan akan menjadi bagian hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, jika kita tetap setia menantikan pertolongan dari Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya saat ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di depan setiap Bapak Ibu, bukan karena kuat gagah saya, tapi karena ada roh Tuhan, ada kekuatan dari Kristus Yesus yang sudah mati bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada saya, sehingga saya dengan antusias bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya tetap bisa berharap kepada Tuhan, karena Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Artinya apa Bapak Ibu? Semua penderitaan kita, semua sakit penyakit kita, semua kekurangan kita sudah ditanggung di kayu salib lewat kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau bersaksi sebentar. Saya duduk di hadapan Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan. Saya ini sedang sakit. Saya kena serangan stroke Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bagian tubuh sebelah kiri saya kena stroke. 6 bulan Bapak Ibu, 6 bulan lebih kalau saya nggak salah. Saya terbaring tempat tidur, melakukan segala sesuatu tempat tidur Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi puji Tuhan, karena saya terus berharap kepada Tuhan, saya terus berdoa, ucapkan berkat untuk kesehatan saya. Saya cari ayat-ayat firman Tuhan, saya cari di Alkitab kita ini Bapak Ibu, ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan saya. Saya cari ayat-ayat kesembuhan untuk kesembuhan tubuh jasmani saya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap kata-kata yang ada di dalam setiap Alkitab kita ini Bapak Ibu, itu adalah firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jika saya dengan Bapak Ibu percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini adalah isi hati Tuhan dan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, saya yakin dan percaya kita tidak akan mudah putus asa, dan kita tidak akan mudah khawatir dalam menghadapi hidup ini, dan kita juga tidak akan mudah berputus asa atau menyerah dalam menghadapi kehidupan kita ini. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya sampai detik ini dipercayakan oleh Bapak Gembala di mana saya melayani, tempat saya melayani Bapak Ibu, yaitu di gereja GBI Gregorio Robinson. Saya bersyukur bahwa Bapak Gembala dan keluarga yang menopang saya terus, mendoakan saya terus, memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua para pengurus gereja, bahkan semua jemaat kami, bahkan teman-teman saya juga mensupport saya supaya saya tetap semangat, bahkan supaya mensupport untuk pemulihan saya Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saya bisa duduk menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini semua bukan karena kuat gagah saya Bapak Ibu, tapi semua karena pertolongan Tuhan. Saya yakin dan percaya
tubuh jasmani saya akan disempurnakan Tuhan kesehatan saya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Bagian tangan sebelah kiri saya dan kaki saya belum sempurna Bapak Ibu. Masih sakit Bapak Ibu. Saya berjalan masih pakai tongkat. Tapi saya yakin dan percaya jika saya terus berharap dan percaya kepada Tuhan, akan tiba waktunya kesembuhan yang sempurna akan menjadi milik saya. Asalkan saya dengan Bapak Ibu tetap berharap, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Yesus berkata, sudah selesai, finish. Semua persoalan hidup kita sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh kematian Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita tetap setia dalam mengiring Tuhan. Mari kita tetap setia dalam mengikut Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, jangan menyerah. Jangan putus asa Bapak Ibu. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tetap maju di dalam Tuhan. Tetap bergairah di dalam Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Jika engkau sedang sakit saat ini Bapak Ibu, mari arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap Bapak Ibu yang sakit. Saya juga mau berdoa buat setiap Bapak Ibu yang berkekurangan. Apapun persoalan hidupmu saat ini, apapun masalah yang sedang kau hadapi, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau Allah kami yang hidup. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat ciptaan-Mu. Saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan Yesus memberikan kekuatan pemulihan yang luar biasa dalam hidupku sebagai hamba-Mu, dalam pasca hamba kena stroke Tuhan Yesus, hamba yakin dan percaya saat ini juga pemulihan yang sempurna Engkau curahkan kepada setiap umat-Mu yang sakit. Jika mereka terbaring di rumah sakit, sembuhkan mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Jika mereka terbaring di rumah, sembuhkan mereka ya Tuhan. Kalaupun ada saat ini yang berkekurangan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika sedang ada yang berputus asa, Engkau hibur mereka Bapa. Tarik mereka Bapa kembali untuk datang kepadamu. Berikan pengharapan yang luar biasa kepada setiap umat-Mu. Karena kami sungguh yakin dan percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Usaha umat-Mu Tuhan berkati, pekerjaan umat-Mu Tuhan berkati, rumah tangga mereka Tuhan berkati. Apapun yang sedang dikerjakan oleh umat-Mu yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hamba doa dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan dan pemulihan yang di Tuhan Yesus Kristus tercurah atas hidup mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan semua umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa dan mengucap syukur. Semua kita terima mujizat berkat Tuhan hari ini, saat ini bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetap maju di dalam Tuhan. Jangan berputus asa dan jangan menyerah. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, sebelum hamba berdoa menyampaikan doa berkat saat ini, hamba doa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala kami, Pak Efri Madirus dan Ibu dan keluarganya. Berkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Berkati semua pengurus gereja-Mu Tuhan, GBI Gregorio Robinson Jakarta. Berkati semua umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan senantiasa berlimpah atas setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bangsa negara kami juga kami serahkan kepada Tuhan. Semua umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, berikan mujizat kepada setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai setiap saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.